Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya melihat bahwa Indonesia saat ini ya, ketika berbicara tentang skuad, itu banyak sekali disegani. Bahkan ya, media Korea, Best Eleven, itu selalu mengabarkan bagaimana perkembangan Timnas Indonesia dan juga Sintayong. Dan seperti pengamat asal Australia, itu mengatakan bahwa kekuatan baru Asia itu memang ada di Asia Tenggara dan disebutkan di situ adalah Indonesia. Nah, tentu ini bukan hanya berbicara masalah omong kosong ya, tetapi saya melihat memang datanya seperti itu, memang faktanya seperti itu. Walaupun Indonesia belum bertemu Irak, belum bertemu Jepang, tetapi dari skuad dan juga formasi ini patut ditunggu dan ya kita ketahui ini sebagai antisipasi bagi negara-negara tersebut untuk mempersiapkan diri untuk melawan Indonesia. Begitupun sebaliknya, Indonesia juga menyiapkan diri. Tetapi saya melihat memang adanya beberapa pemain yang memang sudah bergabung, pemain-pemain grade A, ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa. Saya akan membahas tuntas ya mengenai media asing yang memang membahas tentang timnas dan juga bagaimana prospek timnas ini untuk ke depan. Jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, di sini langsung saja yang pertama. Nah, di sini media asal Malaysia ya, yakni Makan Bola ini memberitakan bahwa ya memang benar J.I.D.E.S ini akan menjadi tembok kokoh Belanda yang akan membela Indonesia. Nah, narasi itu diterbitkan kemarin dan saya melihat sudah ribuan ya yang melihat baik itu netizen Indo ataupun Malaysia. Dan ini memang menjadi kekuatan baru bagi Asia Tenggara karena dalam sejarah Indonesia memang saat ini ya itu banyak pemain keturunan yang bergabung. Ya, sebelum-sebelumnya memang sudah ada pemain-pemain naturalisasi pertama di tahun 70-an. Tetapi saya melihat bahwa untuk saat ini di tahun 2023 ini menjadi yang terbanyak. Dan ya, kita ketahui ini adalah era Sintayong. Sintayong adalah pelatih yang memiliki banyak sekali taktik dan juga formasi dan juga strategi. Dan ya, kita ketahui di situ nanti akan ada sosok J.I.D.E.S. Bahkan J.I.D.E.S ya, dalam statement atau wawancaranya bersama media Belanda beberapa waktu yang lalu, dia mengatakan bahwa tujuan dia atau output dia jujur ingin membela Indonesia, sama sekali tidak terfikir membela Belanda. Padahal kalau dia bisa menunjukkan kualitasnya, dia bisa dipanggil timnas Belanda, tapi dia menolak karena dia memiliki impian besar untuk membahagiakan kakek neneknya yang memang berasal dari Indonesia. Ya, menurut saya ini cita-cita yang sangat bagus, apalagi ditambah bagaimana mindset dia ketika bermain di Eropa, dia ingin tembus di Serie A Italia. Bagaimanapun caranya, di sini sudah kelihatan teman-teman dari mana bagaimana mental pemenang dari sosok J.I.D.E.S ini sangat bagus dan ketika dia membela Indonesia, ya ini tentu saja ini akan membuat dirinya nanti semakin gembira ya dan juga semakin memiliki mental tangguh ya, mental pemenang. Nah, ini memang ciri-ciri pemain yang memang menjadi karakter Sintayong sekali, memiliki mental pemenang apapun kondisinya. Nah, dan saya melihat bahwa sebenarnya apa yang dibahas media Malaysia tersebut mengenai kekuatan timnas Indonesia ini sudah benar sekali. Dan kita harus bukan berarti kita harus sombong ya dengan kekuatan timnas kita saat ini. Ya, kita ketahui seperti Belgia. Ini saya ibaratkan Belgia ya. Belgia saja yang dikatakan oleh beberapa pengamat dan juga media asing juga itu adalah generasi emas. Di situ ada De Bruyne, kemudian ada Eden Hazard, kemudian Thibaut Courtois dan juga beberapa pemain-pemain lain di situ yang memang ini adalah generasi emas Belgia. Tetapi apa ketika di Piala Dunia? Gagal total. Tetapi apa ketika di Piala Eropa? Gagal total. Artinya ini momen bagi Indonesia ya.
jika tidak ingin ya dalam artian selalu disanjung tinggi oleh media asing, selalu disanjung tinggi oleh komentator-komentator asing, artinya Indonesia juga harus memfollow up bagaimana kekuatan yang sudah ada ini ya itu harus memiliki kekuatan yang sangat bagus dari segi mental, fisik, taktik, dan juga pengalaman bermain. Nah, perbedaannya seperti ini teman-teman. Kalau Belgia itu kan mereka itu sudah levelnya ya kita ketahui lah. Kalau Indonesia untuk langsung masuk ke Piala Dunia mungkin untuk saat ini masih berproses. Perbedaannya adalah kita ini di Asia dan level untuk persaingan Asia menurut saya ini masih terbuka lebar, tidak sekompetitif di Eropa. Ya mungkin kita sudah tahu langganan-langganan Piala Dunia seperti Jepang, Korea, kemudian Iran, ya, kemudian Arab Saudi, Australia. Tetapi kita juga melihat kita saat ini itu punya pelatih yang sangat bagus, yakni Coach Sintayong. Apakah kalian masih tidak yakin dengan kapasitas Sintayong? Ya, tentu dengan adanya pemain-pemain grade A atau pemain-pemain keturunan yang sangat bagus, ini bisa menambah bagaimana kekuatan timnas Indonesia. Dan jika di sini saya melihat kekuatan dengan bertambahnya Jay Idas ya, di sini saya melihat sudah ada 8 pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Ya, di era Bapak Iwan Bule itu ada 5, kemudian saat ini akan bertambah satu ya, kemudian kita juga sudah memiliki Mark Klok dan juga Stefano Lillipali. Artinya dengan 8 pemain itu dan saya melihat saat ini semua ya 8 pemain itu sekarang on fire di klubnya masing-masing. Itu yang sangat saya respect dan sangat luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana dulu Sintayong ini menganalisa pemain, entah pakai strategi apa dalam dia menganalisa pemain. Yang jelas ini masih di luar ya pengetahuan saya mengenai analisa pemain-pemain keturunan. Dan ya, ini memang sangat luar biasa, tetapi kita tidak boleh terlalu menyanjung tinggi bagaimana kualitas Indonesia saat ini. Kita juga tidak boleh terlalu ini teman-teman jumawa dengan apa yang menjadi kekuatan timnas saat ini. Ya, jangan sampai seperti Belgia. Kita harus fokus, kita harus konsisten dalam permainan, kemudian pemain harus selalu ya tahu apa yang diinstruksikan pelatih. Ya menurut saya itu hal-hal yang mendasar dan juga hal-hal yang penting untuk Piala Asia. Karena kalau saya melihat nanti Jay Idas ini akan dipasang, tentu ya ini akan saya lihat nanti dia ini akan partnernya dengan Jordi Amat sebagai bek kanan atau dia akan ditempatkan sebagai partner Mark Klok di gelandang tengah atau gelandang pertahanan. Nah, karena di posisi tersebut dan kalau berbicara tentang negara-negara Asia Tenggara khususnya, saya yakin sekali apa yang menjadi statement Sintayong, dia masih penasaran dengan Piala AFF ya. Yang menurut saya dengan datangnya pemain-pemain tersebut jika di kalender non kalender FIFA itu pemain diizinkan untuk bergabung. Ya saya yakin untuk Piala AFF nanti timnas bisa memenangkan trofi ya untuk Sintayong karena Sintayong masih penasaran. Nah, bukan berarti kemarin permainan Sintayong ketika di Piala AFF itu buruk ya. Ya, seperti Park Hang-seo pun sampai lempar adu gengsi bersama Sintayong ya karena tahu kekuatan Indonesia bukan main-main. Dan saya melihat saat ini ya untuk Piala AFF dengan bagaimana kekuatan negara-negara Asia Tenggara, ini waktu yang tepat untuk membuktikan dengan catatan ya jika Indonesia menggunakan pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain lokal terbaik. Dan saya melihat seperti ini teman-teman. Oke, ini saya berbicara menurut data yang sudah saya dapatkan ya. Saya melihat memang ketika berbicara tentang skuad Thailand, itu saat ini banyak sekali pemain Thailand yang underperform dan juga mereka pulang dari luar negeri untuk kembali ke Thailand. Salah satunya adalah Chanatip Songkrasin. Nah, ini sudah pulang ke Thailand. Nah, kemudian dari Vietnam pun juga sama. Ada beberapa pemain yang berada di luar negeri seperti Nguyen Quan Hai di
Paris ya di Prancis. Itu pun juga harus pulang, diputus kontrak oleh klubnya yakni The Pau, FC Pau. Kemudian juga Nguyen Chong Puong yang diputus kontrak oleh FC Seoul. Dan juga saya melihat di FIFA Matchday ya, skuad dari Malaysia, skuad dari Singapura. Itu kalau Malaysia pemain abroadnya itu hanya dua, yakni ini Junior Ernst ya yang saat ini bermain di Dewa, dan juga sosok ini tonton ya Dion Cole yang bermain di Buriram. Hanya dua itu. Dan ada satu pemain yang berada di luar negeri di posisi tengah, hanya tiga. Kemudian untuk Singapura ya Singapura itu juga hanya satu pemain Persebaya. Sisanya itu adalah pemain di liga domestik. Nah, secara pola permainan dan jam terbang, saya yakin Indonesia bisa untuk di level ASEAN ya, tetapi kita tidak berbicara mengenai level ASEAN lagi. Kita sedikit lebih maju di tingkat Asia, walaupun ya kalau saya berpikir atau berbicara tingkat Asia, ya menurut saya Indonesia ini masih di level 4 ya atau level 16 sampai 24 tim Asia. Belum sampai ke 8, tetapi kita masih menuju dan berproses menuju itu. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad timnas Indonesia yang di sini mulai dipertanyakan dan diperhitungkan oleh media-media asing dan komentator asing? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.